Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita harus semakin hari semakin menyerupai dengan Yesus Kristus tentunya. Sebab tujuan kita menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus dan suatu hari akan memerintah bersama Kristus. Kita percaya bahwa setiap orang percaya itu memiliki roh Tuhan. Semua orang yang sudah mengalami kelahiran baru, ada roh Tuhan, ada roh kudus di dalam hatinya. Ketika roh kudus yang perkasa, yang dahsyat tinggal dalam diri kita, saya percaya setiap orang percaya memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Harusnya tidak ada orang Kristen yang bodoh. Harusnya tidak ada orang Kristen yang tidak memiliki tata krama, etika. Harusnya kehidupan orang Kristen itu tertib dan teratur. Kenapa orang Kristen didapati menjadi orang yang tidak tertib dan teratur? Karena dia tidak memiliki kebenaran di dalam dirinya. Bisa juga karena tidak mengenal kebenaran dan tidak mengerti kebenaran. Setiap orang percaya harus mengalami Tuhan secara pribadi, bertumbuh di dalam Kristus, mengenal kebenaran, berjalan dipimpin oleh Tuhan. Karena kalau kita tidak hidup dipimpin oleh Tuhan, hidup kita akan dipimpin oleh daging dan dipimpin oleh setan. Ujung dari hidup kita akan babak belur, hancur, kacau, stres, dan tidak pernah mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kita hari ini akan belajar tentang manners atau tata krama. Penting sekali karena banyak orang Kristen saya temuin tidak memiliki tata krama, hidupnya ngaco, berantakan seperti berandalan, liar, nggak punya enggah-ungguh kata orang Jawa, nggak punya tepo tepak seliro awak, menempatkan diri tempat yang tepat, sehingga hidupnya jadi batu sandungan. Hidupnya ngawur, berantakan, tidak mencerminkan Kristus. Kita akan belajar dari seorang raja yang powerful ini, raja terkaya di zamannya. Bahkan sampai hari ini pun dia adalah raja yang paling kaya. Dia ada yang menandingi kekayaannya. Buka sebentar di 1 Raja-Raja pasal yang ke-10, ayat yang pertama mulai. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama Tuhan, Ratu Negeri Seba ini dengar Salomo karena Salomo ini didengarnya bukan karena apa-apanya, karena berhubung dengan nama Tuhan. Saya percaya kalau seseorang itu disertain Tuhan, bergantung hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dan hidupnya berjalan seperti apa yang Tuhan mau, orang itu dikenal bukan karena apanya, dikenal karena Tuhan menyertai dia. Tuhan memberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Lah hari ini kita dikenal orang gara-gara apa? Ada orang yang dikenal karena kebusukannya, karena kejahatannya, tukang tipu, tukang selingkuh, tukang nyakitin orang lain, tukang bawa duit orang lain, nggak punya tanggung jawab. Ada yang dikenal sebagai penipu ulung, pencuri, bahkan dikenalnya sebagai pendusta dan lain sebagainya. Kita ini dikenal Tuhan, dikenal orang di sekitar kita itu gara-gara apa? Orang itu tertarik melihat kita itu gara-gara apa? Ini Ratu Negeri Seba itu tertarik dengan Salomo karena ada nama Tuhan. Ini Salomo itu diurapin Tuhan, diberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kalau di dalam diri kita ini ada hikmat, pengertian, dan pengetahuan, orang itu akan tertarik dengan hidupmu. Orang tertarik dengan hidup kita karena dia ingin belajar sesuatu karena ada Tuhan yang bekerja di dalamnya. Nah, hari ini orang kalau dekat kita enak, males, nggak diberkati, malah sakit hati, itu artinya ada yang salah. Harusnya orang kenal Tuhan melalui hidup kita. Makanya saya sudah ngomong berkali-kali ini, saya selalu ulang kalau kata-kata itu penting. Hidup kita itu bukan tentang kita, bukan tentang diri kita. Hidup kita adalah tentang orang lain yang dijamah Tuhan, tentang orang lain yang diberkatin Tuhan, tentang orang lain yang diurapin Tuhan, tentang orang lain yang diubahkan hidupnya melalui hidup kita, tentang orang lain yang diberkati melalui hidup kita. Harusnya hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, sehingga orang bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan itu real dan nyata. Orang bisa ngomong macam-macam, orang bisa nuduh kita macam-macam, tapi kalau bukti penyertaan Tuhan itu ada dalam diri kita, kita nggak usah pusing. Tuhan sendiri yang akan bela. Hari ini orang kenal kita gara-gara apa? Ini Ratu Negeri Seba pingin tahu Salomo, pingin kenal Salomo, pingin ketemu Salomo karena berhubung dengan nama Tuhan. Maka datanglah yang hendak menguji teka-tekinya. Ini kelihatan pinter nih. Nggak mungkin kalau orang nggak pinter, ada seorang ratu yang termasyur di zamannya datang menemui dia dan untuk menanyakan segala sesuatu. Ini raja yang powerful ini menurut saya. Yang kedua, ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar. Ini ratu datang untuk menemui Salomo diiringi dengan pasukan yang sangat besar. Ini adalah ratu yang terhormat. Kalau ratu yang terhormat itu mau datang belajar sama
Salomo, berarti Salomo ini memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kalau ada orang-orang hebat, orang-orang termasyhur, orang-orang terkenal, orang-orang persohor mau belajar sama kita, itu karena ada Tuhan di dalam diri kita. Orang itu harusnya melihat dan tertarik dalam hidup kita bukan karena apa yang kita miliki dan apa yang kita pakai. Harusnya karena ada penyertaan Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada pengertian, ada pengetahuan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Tapi kalau orang datang kita karena kita kaya, kita memiliki mobil bagus, kita terkenal, itu karena ada embel-embelnya. Yang membuat orang itu tertarik dalam diri kita bukan karena apa yang kita miliki harusnya, tapi karena ada penyertaan Tuhan. Kalau engkau disertain Tuhan, kamu ditempatkan dimanapun saja. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu buat, itu Tuhan bikin berhasil loh. Karena ada penyertaan Tuhan. Tapi yang jadi masalahnya kalau engkau nggak disertain Tuhan, ya kamu kejar Tuhan, nempel sama Tuhan, sampai Tuhan menyertai hidupmu. Hari ini kan simple. Hari ini berapa banyak orang yang mau kejar Tuhan. Tapi saya melihat banyak anak-anak muda yang gila cari Tuhan. Ada generasi-generasi baru, orang-orang seumuran saya, orang-orang di atas saya juga. Banyak sekali orang yang haus dan lapar akan Tuhan, ngerti kebenaran, bergaul intim dengan Tuhan. Harusnya orang-orang yang bergaul intim dengan Tuhan memiliki kebenaran, bergaul dengan kebenaran, memiliki keintiman yang dalam dengan Tuhan. Apa saja yang dikerjakannya, apa saja yang dilakukannya, Tuhan sertain. Ketika Tuhan sertain, Tuhan pasti bikin berhasil. Kalau ada penyertaan Tuhan, orang itu akan tertarik dengan kita. Dia akan belajar. Ada apa sih ini kayak begini? Kenapa sih membuat kamu berhasil? Apa sih yang membedakan sikapmu kok berbeda ketika orang memperlakukan kamu kayak begini loh? Kenapa sih sikapmu berbeda? Itu yang harusnya orang lain lihat. Tapi kalau hidup kita itu seperti orang dunia, persis kelakuannya kayak orang dunia, ya apa bedanya dengan orang dunia? Harusnya hidup kita itu berbeda. Kita buka sebentar di kitab Daniel, pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, serta Daniel, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan. Ini pinter loh ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego serta Daniel ini. Nanti Bapak Ibu baca seluruh pasal ini tentang Daniel ini, Bapak Ibu baru ngerti ini. Berbagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Dikaruniai hikmat pengertian, cerdas, pintar di atas orang rata-rata, dan memiliki kecerdasan rohani. Dia tahu perkara-perkara rohani, bisa melihat penglihatan, dapat penglihatan dari Tuhan, dan bisa menafsirkan mimpi. Ini baru orang yang Kristen yang sejati itu kayak beginilah harusnya. Orang Kristen yang sejati itu harusnya memiliki kecerdasan, hikmat, pengertian, pengetahuan, sehingga orang lain tertarik ingin belajar sama kita. Kalau kita ini nggak ngerti apa-apa, firman nggak tahu, nyelesain masalah malah Pak Belur, hidup kacau, mulut kotor, orang mau belajar apa dari hidup kita kalau kayak begitu? Emosi meledak-ledak, nggak jelas, karakter bertahun-tahun jadi orang Kristen nggak berubah. Lah orang lain mau melihat apa dari diri kita? Kan orang harus melihat manifestasi Tuhan yang beracara, manifestasi Tuhan yang manifestasinya melalui kehidupan kita, cara hidup kita, cara ngomong kita, kelakuan kita. Apa saja yang kita kerjakan mencerminkan Tuhan, baru orang mau melihat bahwa ada Tuhan menyertai kita. Tapi kalau hidup kita persis sama orang dunia, gaya ngomongnya, kelakuannya, sifatnya persis kayak orang dunia, ya nggak apa bedanya, nggak ada bedanya sama sekali. Bahkan orang pun juga nggak akan tertarik dalam hidup kita. Orang itu tertarik dalam diri kita karena ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang manifestasi. Harusnya itu. Harusnya. Ayat 2. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas, batu permata mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala apa yang ada di dalam hatinya kepadanya. Bapak Ibu, saya berdoa setiap orang Kristen memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Ketika seseorang itu didapati memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, kamu tuh bukan orang bodoh. Kita ini bukan orang yang bodoh, tapi kita ini adalah orang yang memiliki roh Tuhan yang dahsyat yang tinggal di dalam diri kita. Tentunya kita meski di sisi lain kita harus belajar terus, kita harus kembangkan diri kita terus, kita harus belajar aturan tata kerama terus. Kalau kita didapatin seperti itu, kita bekerja dimanapun, bekerja dengan orang lain, punya kerjasama bisnis dengan orang lain, ditempatkan di perusahaan manapun, bergaul dengan siapapun, orang itu akan diberkatin loh. Orang-orang padahal kayak begini nih ya, mudah sekali kalau cari pekerjaan. Karena apa? Punya loyalitas, punya tata krama, punya tanggung jawab, tahu persis apa yang harus dikerjakannya, tahu persis apa yang harus dilakukannya, sehingga didapati menjadi orang yang benar-benar jadi berkat. Tapi hari ini banyak orang Kristen nggak jadi berkat, mulutnya jahat,
hatinya busuk, kerja nggak tanggung jawab, jadi karyawan banyak telatnya, nggak ada tanggung jawabnya, bagaimana dipromosi? Kalau orang tuh malas kerja, udah malas kerja, nggak mau belajar, nggak belajar mengembangkan diri, ya kamu tidak akan dipakai. Karena orang dunia itu lebih banyak mau belajar mengembangkan diri, tapi kalau anak Tuhan tuh malas. Sekalipun ada roh Tuhan di dalam kamu, kamu malas belajar, malas mengembangkan dirimu, nggak tahu etika, nggak tahu tata krama, ya orang nggak tertarik. Bagaimana orang tertarik dengan hidup kita? Ini kan hidup hari-hari kita. Coba kita ngobrol sama orang lain aja. Orang lain itu akan ngelihat loh, kita ini ada pengetahuan apa tidak, ada bobot apa tidak sih omongan kita itu. Bahkan Bapak Ibu dengerin khotbah pun juga, kalau pendetanya nggak ada bobotnya, nggak ada nilainya, Bapak Ibu juga nggak mau dengerin khotbah kok nyatanya. Tapi kalau apa yang disampaikan ada bobotnya, ada kuasanya, ada urapannya, ada hikmatnya, ada pengertiannya, Bapak Ibu pasti mau dengerin karena mau belajar. Sama dengan Bapak Ibu ini, kalau hidup kita ini ada bobotnya, ada hikmat, pengertian dan pengetahuannya, ditambah lagi dengan perkara-perkara rohani, orang akan tertarik dengan kita. Tetapi kalau kita ini tidak ada isinya dan bobotnya, ya orang tidak mau belajar sama kita. Makanya kita terus belajar. Salah satunya takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Bergaul dengan Tuhan setiap hari. Selidikin kebenaran firman. Tidak hanya belajar Alkitab saja, tidak hanya belajar kebenaran, belajar perkembangan diri dengan pengetahuan itu loh. Supaya kita ini kalau diajak ngomong orang itu nyambung istilahnya, kalau bahasa anak zaman sekarang itu nyambung. Tapi kalau kita ini diajak ngomong plongo nggak ngerti apa-apa. Diomongin tentang perkembangan politik nggak ngerti, perkembangan ekonomi nggak ngerti. Bagaimana orang mau tertarik dengan kita? Apalagi ngomongin perkara-perkara rohani nggak ngerti. Ngomongin tentang kebenaran firman nggak ngerti. Bagaimana orang bisa datang konseling dan bisa dapat jawaban dari semua kebenaran firman Tuhan? Kita harus belajar terus. Kita jadi orang itu nggak boleh bodoh. Ketika Ratu Seba yang keempat melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang didirikannya, makan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya ini diatur begitu rupa. Cara makan aja diatur. Makannya pun juga harus teratur. Banyak orang Kristen rakus. Saya temuin beberapa kali orang yang punya gelar tinggi, tetapi nggak ada tata keramanya sama sekali. Pendeta lagi. Kalau jadi hamba Tuhan itu ya, kalau lagi makan, diajak makan orang, diajak ketemu orang, diajak makan orang, ya harus. Jangan kelihatan rakus dan serakah. Seringkali saya ketika diajak makan orang, meeting ketemu orang, tuh saya di rumah makan setengah kenyang. Jadi ketika saya makan di restoran atau di mana gitu, saya nggak kelihatan rakus dan serakah. Bayangin bagaimana kalau pendeta itu kelihatan rakus dan serakah itu. Ya mana orang jadi batu sandungan, orang lain sak ngelihat kelakuannya. Lu pendeta ini kok rakusnya bukan main, apa di rumah nggak pernah makan dan lain sebagainya. Harus pakai aturan makannya itu, jangan orang Jawa bilang itu yap-yapan itu, yap-yapan itu kayak mau ditelan semuanya. Terus bagaimana juga kita harus ngantri ketika makan di jamuan makan, di pernikahan, ya banyak orang potong ya. Orang ketika ngantri ketika di pernikahan ini makannya motong, ambil makanannya motong orang lain dan nggak mau peduli. Bagaimana orang bisa melihat kayak begitu? Belajar ngantri di tempat yang tepat itu loh. Terus makannya juga punya tanggung jawab. Ambil makanan banyak-banyak nggak dihabisin. Itu namanya orang kurang ajar itu. Harus belajar tanggung jawab. Makan. Cara makan pun juga diatur dengan baik. Saya itu dari kecil diajarin oleh orang tua saya, karena dia didikannya ketat sekali. Kamu jangan makan sambil berjalan. Makan di tempatnya. Jangan makan itu punya tata krama, duduknya diatur. Ngomong juga diatur, sikapnya teratur. Gak boleh serampangan, gak boleh seperti orang jalanan. Selalu diajarin dengan etika, norma-norma yang benar. Dididik seperti bangsawan harusnya. Jadi punya tata krama, gak seperti orang jalanan itu. Makan sambil horor menurut saya. Saya seringkali temuin orang seperti ini. Salomo, dia tahu bagaimana dia makan. Cara makannya diatur begitu rupa. Makanan di mejanya diatur begitu rupa. Dan cara makannya, cara duduk pegawai-pegawainya itu diatur. Kita harus bisa belajar menempatkan diri dengan baik. Ketika kita bertemu dengan orang yang dewasa, cara kita duduk pun juga harus sopan. Cara kita bertemu, jangan seperti orang nggak punya memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, nggak punya tata krama itu loh.
Orang itu punya tata krama dan etika harusnya. Cara duduk, cara makan itu harus punya aturan. Dan cara pelayannya melayani orang lain, respect dengan orang lain, menghormati orang lain. Itu juga penting gitu. Seringkali saya ketika ke restoran, saya belajar menghormatin para pegawainya. Dia bilang thank you. Kadang kita juga harus kasih tip. Ya, kita kan udah makan enak, udah dilayani dengan baik. Apa salahnya kita kasih tip buat mereka? Toh itu sangat berarti buat mereka. Kita bagi-bagi berkat, kita udah dilayani dengan kasih makanan enak, pelayanan yang baik. Kita nggak salah kalau kita kasih tip. Kita belajar menghormatin orang-orang statusnya lebih rendah dari kita. Hormatin, jangan mentang-mentang kamu kaya, mentang-mentang kamu pintar, kamu merendahkan orang lain. Nggak bakalan jadi berkat. Ini makanan di mejanya, cara duduk pegawainya diatur. Ini Salomo ini pintar sekali ngatur loh pegawainya. Nggak boleh serampangan, nggak boleh liar. Bahkan cara pakaiannya yang rapi gitu. Jadi bagi orang yang belum nikah nih, atau bagi orang yang sudah menikah, ya diperhatikan tuh cara berpakaianmu itu loh. Meskipun nggak perlu pakai baju mahal bermerek, tapi pakaian yang pantas, yang layak, yang dilihat orang itu baik, dilihat orang itu sopan, dilihat orang itu menarik. Jangan norak. Supaya apa? Kita ini mencerminkan anak-anak Tuhan. Kita ini mencerminkan orang-orang yang percaya dengan Yesus Kristus, dan kita menjadi orang-orang bagian dari warga kerajaan Allah. Jadi anak-anak kerajaan. Ya kita tunjukkan dari sikap, perbuatan, kelakuan, cara makan, cara duduk, segala macamnya itu seperti orang-orang kerajaan, bukan seperti orang-orang gerombolan, seperti preman. Punya tata krama gitu loh. Pegawai-pegawai, cara pelayan melayani, cara melayani orang itu juga tahu persis. Kita juga harus belajar melayani orang dengan hormat, melayani orang lain, karena kebutuhan semua orang itu ingin dihormatin, dihargain. Kita juga harus belajar menghargai dan menghormatin orang yang statusnya lebih rendah, atau pekerjaan yang kita anggap rendah. Kita tetap respect dan hormat sama mereka. Saya, di lingkungan saya ini ada security, ada OB, semua kalau ketemu saya selalu nyapa. Karena saya hormatin mereka. Mereka selalu sapa saya. Kita harus belajar menghargai orang lain, sekalipun status rohaninya, status sosialnya lebih rendah. Apalagi status sosialnya lebih rendah, kita harus belajar menghormati dan menghargai. Jangan mentang-mentang kamu pakai mobil bagus, ketika ada orang jalan kaki kamu anggap ya merendahkan. Apalagi dengan orang-orang yang pekerjaannya lebih kita anggap rendah, terus kita rendahkan. Tidak bisa. Kita harus cerminkan kemuliaan Tuhan. Anak-anak kerajaan menghormati. Bahkan ini kalau jadi bos ini, Salomo memperhatikan persis para pegawainya loh. Cara melayani dan berpakaian. Minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu. Bahkan orang itu akan tertarik dengan cara kita menyembah Tuhan. Bagaimana cara kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Orang harusnya tertarik. Karena apa? Kita berikan cinta yang berbeda, korban yang berbeda kepada Tuhan. Tapi kalau engkau nih jadi orang Kristen ya pinter ngomong doang, udah pinter ngomong, pinter komentar, dengan komentarnya komentar buruk, udah begitu kalau disinggung marah. Orang lain itu mau belajar apa? Orang lain mau melihat apa? Mau melihat Tuhan, bukan melihat setan. Iya. Kita harus berbeda dengan orang di atas rata-rata. Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda di atas orang rata-rata. Cara kita berdoa, cara kita menyembah Tuhan, cara kita berpakaian, cara kita menghormati orang lain, sikap dan tutur kata kita ini harus sesuai dengan apa yang diatur dari kerajaan Allah, mencerminkan kemuliaan Tuhan, mencerminkan anak-anak kerajaan Allah. Karakter, kelakuan, sikap dan perbuatan kita itu manifestasi dari orang-orang yang benar-benar percaya dan mengikut Yesus. Jadi orang melihat manifestasi Tuhan melalui hidup kita. Kalau tidak, apa yang bisa dilihat dari kita? Hidup kita akan jadi batu sandungan bagi banyak orang lain. Orang akan tertarik dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita loh. Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu yang besar dan dahsyat dalam hidup kita kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau apa yang kita kerjakan sama seperti orang dunia, caramu berdoa, caramu nyembah Tuhan, caramu belajar, caramu makan, caramu duduk, caramu mengendalikan masalah, caramu menyelesaikan masalah, caramu bersikap, orang kan lihat, contoh. Tapi kalau sikap kita ini benar seperti apa yang Tuhan mau, orang lain yang belajar, orang yang tertarik. Orang harusnya tertarik kepada diri kita karena ada Tuhan yang manifestasi, yang bekerja, yang melakukan hal yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Karena kita adalah mencerminkan anak-anak Tuhan yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin.
Ayat yang ke-6, dan berkata kepada raja, ini ratunya ngomong sama raja ini, benar juga kabar yang ku dengar di negeriku. Ini masyhur sekali loh Salomo ini, tentang engkau dan tentang hikmatmu. Harusnya itu orang itu kenal kita sampai kemanapun karena hikmat, pengertian, pengetahuan. Bapak Ibu, sumber dari hikmat adalah hidup takut akan Tuhan dan memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan. Kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, hati kita nempel kepada Tuhan. Tuhan yang sumber segala sesuatu pengetahuan itu akan manifestasi melalui hidup kita. Pasti orang tertarik dengan hidupmu. Kalau orang ini nggak tertarik dengan hidup kita, coba dicek masing-masing di dalam kedalaman hati kita yang paling dalam ini. Apa yang salah yang selama ini yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Sudah benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau bukan? Tidak. Kalau kita melakukan segala sesuatu tidak seperti yang Tuhan mau kita sendiri, apa yang kita senengin kita jalanin, apa yang kita sukain kita lakukan, meskipun nabrak kebenaran firman Tuhan, ya orang akan melihat bagaimana cara hidup kita yang ngaco dan ngawur. Bahkan cara kita buang sampah pun orang perhatikan kok. Buang sampah sembarangan, ngomong sembarangan, cara pakaianmu diperhatikan, caramu berjalan pun diperhatikan, caramu duduk jauh orang perhatikan, caramu berbicara harus sesuai dengan prinsip kerajaan Allah, harusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bayangin kalau hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan, orang bisa lihat telak-telak, nggak usah bayangin Tuhan jauh di sana, tapi melihat manifestasi dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Harusnya orang percaya seperti itu. Harusnya orang tuh di seluruh lingkungan kita tuh tahu bahwa kita ini adalah orang yang disertai Tuhan, orang yang percaya Tuhan. Kita adalah orang yang menyembah Yesus Kristus Tuhan sebagai Raja. Itu karakter dan kelakuan itu harus berubah. Tapi kalau ngelihat orang nggak berubah, udah nggak berubah, nyakitin orang lain, dan nyakitin orang lain, gampangnya ngamuk-ngamuk, marah-marah, nggak jelas, tersinggung sedikit marah, ditegur nggak terima. Lah orang mau melihat apa dari kelakuan dan sikap kita? Nggak akan mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Malah menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Ayat yang ke-7, tetapi aku tidak percaya dengan perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihat dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Ini baru setengahnya aja belum ada dikasih tahu loh. Tapi sudah terkagum. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Powerful kan? Hikmat mendatangkan kekayaan. Hikmat mendatangkan hidup yang tertib, memiliki etika dan tata krama. 8. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan mengasaksikan hikmatmu. Orang kalau kerja sama kita nih, pegawai kita ini bahagia apa tidak? Sopirmu itu loh, seneng nggak kerja sama kamu? Pembantumu seneng nggak kerja sama kamu? Kerasan apa enggak? Pegawai-pegawaimu di kantor, di pabrik itu kerasan nggak? Kalau kita jadi orang Kristen ya, pingin tahu asli kita ya, tanya sopir, tanya pembantumu. Dia kan ngomong terus terang tanpa ditutup-tutupin. Tanyain aja kelakuannya hari-harinya, hidupnya hari-harinya. Bener nggak seperti yang diomongin? Kita akan dilihat orang lain, terutama pembantu kita, sopir kita. Dan mereka akan diberkati apa tidak. Kalau hidup kita ini melakukan kebenaran, apa yang kita kerjakan sesuai apa yang Tuhan mau. Tata cara, etika, tata krama, semua hukum Tuhan kita lakukan. Kita kerjakan dengan baik. Kita berusaha menjadi orang yang berjalan seperti ketetapan Tuhan. Pembantumu, sopirmu akan menikmati Tuhan melalui hidupmu. Pegawai kita akan bahagia kerja dengan kita. Tapi kalau pegawaimu nggak bahagia memiliki bos kamu, artinya kamu mesti belajar berubah. Kalau sopirmu itu nggak kerasan kerja dengan kamu, ya coba belajar koreksi diri tuh. Pembantumu coba dicek kerasan apa enggak. Karena orang ketika seorang itu didapatin hidupnya seperti Tuhan, orang akan senang dekat orang yang memiliki karakter seperti Tuhan. Karena nyaman, dia melihat manifestasi kuasa Tuhan, hidupnya damai, apalagi ada hadirat Tuhan. Orang akan dekat dengan kita. Tapi kalau hidup kita mencerminkan serigala dan beruang, kucing dan harimau, hyena dan apalagi itu, kelelawar, lah siapa yang mau tertarik sama kita? Pembantu mau dekat juga takut. Karena kamu mukanya horor, kelakuannya misterius, kata-katanya tajam menyakitkan seperti anak panah. Ya siapa yang mau kerasan dengan kita kalau karakter kita seperti itu? Sikap kita dan perbuatan kita seperti itu nggak akan jadi berkat. Harusnya hidup kita loh, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, sama siapapun juga,
Orang bisa menikmati Tuhan melalui hidup kita. Orang itu bisa merasakan, aku kalau deket bapak ini enak ya, aku kalau deket ibu ini kok tenang ya. Kalau diajak ngomong menghormatin. Jangan jadi orang yang angkuh, merasa kamu cantik, jalannya dongak, pamer kecantikan. Nanti kamu kalau hujan pilek loh, kemasukan air hidung kalau jalannya dongak terus. Mentang-mentang kaya, nggak menghormatin orang lain, nggak menghargai orang lain. Buat apa? Hidupmu itu harus jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Semua yang Tuhan percayakan sama kita, itu sebagai sarana sebenarnya untuk kita jadi berkat Tuhan kok. Bukan malah untuk kebanggaan diri sendiri. Kalau jadi kebanggaan diri sendiri malah kita nggak jadi berkat. Kalau hidup kita pingin terlihat ya benar apa tidak gitu ya. Udah selama ini udah jadi berkat belum sih? Coba ditanya pembantumu. Dia kerasan nggak sama kamu? Dia kan akan ngomong jujur, tanyain sopirmu. Seneng nggak kerja sama kamu? Tanyain pegawaimu, seneng nggak kerja sama kamu? Kalau kamu jadi pegawai, tanya sama bosmu. Bosmu tuh seneng nggak kalau kamu jadi pegawainya? Coba tanya istrimu, tanya suamimu. Seneng nggak dia dengan hidupmu? Bahagia nggak? Bahagia nggak dengan hidupmu? Coba ditanyain. Hidup kita kan harus mencerminkan kemuliaan Tuhan, yang orang lain bisa nikmatin tanpa muka yang terselubung. Terang-terangan, telak-telak hidup kita bisa dinikmatin banyak orang. Harusnya. Semakin hari semakin kita kenal Tuhan, semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin kita berjalan dalam ketetapan Tuhan. Harusnya seluruh hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan, berjalan dalam ketetapan Tuhan. Orang lain bisa melihat apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Amin. Kita ditempatkan dimanapun, orang akan menikmati Tuhan melalui hidup kita. Ayat yang ke-9, terpujilah Tuhan Allahmu. Orang lain bisa sampai muji Tuhan loh, gara-gara kita. Harusnya. Ini hebat nih. Gara-gara orang ini cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, orang lain bisa diberkati loh. Sampai Ratu Negeri Sheba bilang, terpujilah Tuhan Allahmu. Tuhan tuh seneng dengan kamu kalau caranya begini, dengan apa yang kamu lakukan tuh. Harusnya Tuhan bahagia dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan selama ini. Karena selalu mencerminkan kemuliaan namanya. Dan selama ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mencerminkan kemuliaan namanya, atau malah mencerminkan kemuliaan setan. Itu kan tergantung. Coba dicek masing-masing lah. Saya juga cek diri saya sendiri selama ini. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, hidup saya hari-hari ini mencerminkan kemuliaan Tuhan apa tidak. Itu bisa terlihat dari komentar keluarga saya, komentar istri saya. Pasti mereka akan komentar, saya ini mencerminkan kemuliaan apa Tuhan, apa tidak. Meski cek masing-masing, selama ini hidup kita ini mencerminkan apa. Orang lain melihat kita itu seperti apa. Kadang kita perlukan koreksi diri kan. Bukan untuk membanggakan diri, koreksi diri. Kalau ada yang kekurangan, jadi diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jangan belajar nggak mau koreksi diri, menutup diri, dan merasa benarnya sendiri. Ujung-ujungnya kamu menjadi orang yang keras kepala dan tidak mau berubah. Harusnya Tuhan disenangkan dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Tuhan tidak hanya disenangkan, Tuhan dimuliakan melalui apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Karena mencerminkan kemuliaan Tuhan. Lihat dari karakter dan kelakuanmu itu. Sikapmu itu, tata keramamu itu ada apa enggak nih? Jangan hidup ngawur sembarangan dan sembrono. Nggak punya aturan, nggak punya etika. Orang tidak akan tertarik. Hidup seperti berandalan. Bagaimana orang mau jadi berkat kalau kelakuan kasar, mulutnya kasar, sikapnya kasar, nggak punya tata krama, acak-acakan. Kita tuh diajar juga mesti merawat diri dengan baik. Sisiran yang rapi, rambut juga dikeramasin biar nggak kumel. Kalau perempuannya, kalau nggak di salon sendiri kan bisa. Diurus dengan baik badan, jangan sampai bau, mandi. Diatur dengan baik loh, supaya kita itu jadi berkat. Tuhan memang melihat hati, tapi orang di sekitar kita kan melihat apa yang terlihat. Bukan melihat hati orang sekitar kita. Kita juga harus jadi berkat bagi banyak orang. Cara kita berdandan, cara kita berpakaian, kondisi badan kita yang harus bersih, rapi. Jangan sampai bau apek. Apalagi bau Indomie rasa kari ayam. Ya berubah, mandilah, pakai colognes, kalau punya duit beli parfum, kalau nggak pakai MBK, supaya jadi berkat gitu loh. Baunya apek, kelakuannya apek, bajunya kumel, nggak bakal jadi berkat. Kita harus benar-benar banyak memperbaikin. Kalau secara fisik saja kita ditolak, bagaimana kita diam perkara rohani dia mau terima? Kita itu harus menjadi orang yang bisa diterima. Supaya apa? Kebenaran yang kita sampaikan juga diterima. Amin. Kalau badanmu apek, bajumu apek, kelakuanmu busuk, jelek,
Orang mau ngomong kebenaran kayak apapun yang juga nggak akan terima. Kita mesti banyak belajar dalam hal ini supaya tetap menjadi berkat bagi nama Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan kau di atas tata kerajaan Israel, karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Ini diakuin loh bahwa Tuhannya ini powerful, apa yang disembah, Tuhan yang disembah Salomo. Sekarang orang-orang yang gak kenal Tuhan nih di bangsa ini, ngakuin gak Tuhan yang kita sembah melalui praktek hidupmu hari-hari? Ini Ratu Negeri Seba itu ngakuin. Karena Mas Salomo terbukti dari tata caranya, etikanya, tata keramanya, caranya ngatur pegawai-pegawainya, cara pegawai berpakaian, cara makannya, segala macam. Jadi orang bisa melihat, ini orang tuh hebat bener loh. Ini orang ini kalau nggak ada hikmat Tuhan nggak seperti ini loh. Harusnya orang itu bisa melihat seperti itu. Jadi nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. 10. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas. Bayangin, ternyata hikmat, kekayaan itu bisa mendatangkan berkat. Kalau kamu didapatin menjadi orang yang bisa dipercaya, punya etika, tata krama, bekerja dengan baik, memiliki tanggung jawab, itu bisa mendatangkan berkat. Kamu jadi karyawan yang teladan, jadi contoh bagi banyak orang. Punya tanggung jawab, bosmu juga pasti dengan murah hati untuk mempromosi dan menaikkan gajimu. Kalau mau jadi bisnismen, orang partnermu akan senang dengan kamu. Kalau kamu jadi hamba Tuhan, hidupmu akan dipakai Tuhan luar biasa. Kalau jadi rumah tangga, anak-anakmu, keluargamu akan bahagia. Jadi seorang bapak, kamu akan mengepalai keluarga itu dengan baik dan bijaksana. Orang-orang di dalamnya akan tentram, aman. Istrimu akan tentram dan aman, anak-anakmu akan nyaman menikmati. Harusnya kehidupan kita seperti ini. Bayangin, kalau setiap orang Kristen mengalami seperti ini, berkemenangan. Tapi nyatanya banyak orang Kristen babak belur hari ini. Karena apa? Jalan maunya sendiri. Dipikir udah percaya Yesus, udah ke gereja, hidupnya aman-aman saja. Ternyata waktu menghadapi ujian goncangan babak belur. Harus berubah terus ke arah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah. Dan batu permata yang mahal-mahal tidak pernah datang lagi. Begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Seba kepada Raja Salomo. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Ini mendatangkan berkat Tuhan, hikmat, pengertian, pengetahuan, mendatangkan berkat yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu, dengerin baik-baik ini. Tuhan itu selalu memberkatin kita melalui orang lain. Ketika orang lain terberkati melalui hidup kita dan hidup kita menjadi berkat buat orang lain, Tuhan kadang gerakkan orang lain untuk memberkatin kita. Bisa saja kita dikoneksikan dengan orang lain untuk menjalin bisnis sesuatu, kita menjadi pegawai, kita menjadi apapun juga dikoneksi dengan orang lain. Karena orang lain tersebut melihat manifestasi Tuhan yang bekerja melalui hidup kita. Amin. Dan Tuhan selalu memberkati melalui orang lain. Kita nggak bisa pilih orang lain yang mana, orangnya seperti apa. Biasanya kalau kita pilih-pilih malah, ini loh orang yang dipakai malah nggak memberkatin. Tapi kalau kita ini mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang diberkatin Tuhan, kita nggak bisa pilih orang lain yang mana. Bagian kita dalam melakukan, mencerminkan hidup kita, melakukan kebenaran, mencerminkan kebenaran. Karena kita tidak pernah tahu kita dipertemukan dengan siapa. Ketika kita dipertemukan dengan seseorang, dan seseorang itu bisa membuka jalan buat bisnis pekerjaan kita, membuka pelayanan kita mungkin, atau melakukan banyak alat yang Tuhan pakai melalui orang itu terhadap kita. Kita tidak pernah tahu. Bagian kita adalah bersikap baik pada semua orang. Hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dari situ kita akan dikoneksikan dengan orang-orang secara ilahi yang akan memberkatin kita, mempromosi kita, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Tuhan selalu berkati melalui orang lain. Dan kita nggak bisa pilih orang yang mana itu. Bagian kita melakukan kebenaran. Ketika kita ditemukan secara ilahi, di divine connection, dipertemukan secara ilahi dengan orang-orang tertentu, kita siap menerima berkat Tuhan. Amin. Karaktermu, sikapmu, kelakuanmu itu dilihat orang. Cara ngomongmu diperhatikan orang. Cara berpakaianmu juga diperhatikan orang. Harusnya kita anak-anak kerajaan mencerminkan kerajaan. Kalau kamu anak-anak berandalan, kamu kan mencerminkan orang-orang berandalan. Cara dudukmu, cara ngomongmu,
cara kamu memperlakukan dengan orang lain, memperlakukan orang yang lebih lemah, lebih status sosialnya lebih rendah dibanding hidupmu, semuanya diperhatikan orang. Dan hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan tanpa pandang bulu. Harus semua orang dari segala kalangan, segala golongan, segala suku bangsa harus melihat bahwa hidup kita ini hidup yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ada hikmat, pengertian, pengetahuan, dan orang itu akan diberkati melalui hidup kita. Karena panggilan kita adalah untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Amin. Dimulai dengan hidupmu hari ini. Ambil keputusan, koreksi diri. Kalau yang masih buruk, kacau, berubah menjadi orang yang benar-benar berubah, belajar kebenaran, mengerti firman, punya etika, punya tata krama. Jangan seperti berangasan, ngomong ngaco, ngomong sembarang, ngomong kasar. Itu mulai dibuang. Tunjukin bahwa kamu adalah para bangsawan kerajaan Allah. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia adalah orang-orang buangan, tapi memiliki karakter bangsawan. Dan Tuhan karuniakan hikmat pengertian yang luar biasa. Menjadi orang yang berbeda. Amin. Salomo didapati menjadi orang yang berbeda. Sampai orang lain bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai hidupnya. Harusnya hidup kita pun juga sama. Kalau hidup kita ini mencerminkan kemuliaan dan orang akan tertarik dengan kita. Orang itu senang dengan kita. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu semakin hari semakin dibawa semakin serupa segambar dengan Yesus Kristus. Semakin diberkatin Tuhan. Semakin dipakai Tuhan. Semakin dewasa. Amin. God bless you.